Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Alhamdulillahi ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil-haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Hadratul mukarramin hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan khusus Ketua DKM Masjid Al-Aqsa beserta jajarannya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal hadratil mukarramin, para asatidzah yang alhamdulillah pada hari ini hadir cukup banyak. Jadi al-fakir tidak bisa disebut satu persatu. Ada khusus di sini, ada guru al-fakir Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Jayadi, karena beliau, mohon maaf, cuma beliau doang yang disebut sama Al-Fakir, karena Al-Fakir kenal agama, kenal Islam dari beliau. Ya, terus kita belajar dari kecil sama beliau sampai binari, insyaallah mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat. Ya amin ya rabbal alamin. Berhadirin mukarramin, para asatidzah, para hujjah, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini dalam rangka, sebenarnya judulnya anak dikasih tahu tolakul ilmi. Jadi pengajian ahad itu biasanya digeser ke satu. Anak nggak ngerti itu sebanyak ini. Biasanya ngaji sedikit, cuma alhamdulillah biasa jamaah rutin, tapi ini hari jamaahnya alhamdulillah karena satu ada wasilah subuh yang hari Sabtu, yang kedua peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sedikit dijebak kan ini sebenarnya. Sedikit dijebak, katanya wasilah subuh, tapi pengajian ahad diganti kepada hari Sabtu. Jadi sekarang kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu para ulama biasanya berbicara tentang mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Karena salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kejadian atau peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar nyambung kita, biar punya keimanan kita atau punya keyakinan kita terhadap kejadian atau peristiwa Isra wal Mi'raj, kita harus paham juga tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat para nabi-nabi yang lain. Apa itu mukjizat? Para ulama mengatakan mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adat ala yadin nabi wa rasul. Jadi mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adat, satu perkara yang merusak, yang merobek, khariqun lil 'adat, merusak adat dan kebiasaan manusia. Ala yadin nabi wa rasul, atas nabi dan rasul, yang dimiliki nabi, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Itu mukjizat. Jadi satu perkara yang khariqun, yang perlu ditanami itu khariqun lil 'adat,
yang merusak adat kebiasaan manusia. Adat kebiasaannya biasanya kalau 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10. Tapi ketika kita berbicara mukjizat, 5 tambah 5 1000. 1000 tambah 1000 bisa jadi 1 juta. Ya, jadi itu perkara mukjizat. Kita bicara dulu mukjizat. Ya, contohnya mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Dikatakan mukjizat Nabi Musa itu al-'asha, yaitu tongkatnya bisa menjadi hayyah, bisa menjadi ular hakikiyah, ular yang sebenarnya. Bukan tukang sihirnya orang sihir Fir'aun melempar tali terus talinya menjadi ular. Itu bukan ular sebenarnya, tapi itu tipuan mata yang dilihat sama manusia. Sekelilingnya itu ular, pada hakikatnya adalah tali. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya, itu menjadi ular. Ularnya ular yang hakiki, lahmun wadamun, ya, baik darahnya, dagingnya itu ular. Kalau seandainya itu ular dibelah, itu benar-benar ular. Tapi kalau ular yang dilempar sama tukang sihir, dipotong itu ular menjadi tali. Itu bedanya sihir dengan mukjizat. Kalau mukjizat, Nabi Musa salah satu contoh. Itu tongkat bisa menjadi ular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya bisa ngobatin orang mati menjadi hidup kembali. Pada hakikatnya enggak ada obat yang bisa menghidupkan orang mati sampai hari kiamat nanti. Ya, sampai hari kiamat nanti enggak ada mukjizat, enggak ada obat yang bisa menyembuhkan orang mati jadi hidup kembali. Dan Nabi Isa alaihissalam salah satu mukjizatnya, ya, yang khariqul adah, bisa menghidupkan, bisa mengobati orang yang mati menjadi hidup kembali. Dan Nabi Isa bisa menghidupkan hanya 4 orang yang mati dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan pada saat itu bagaimana Nabi Musa? Dan pada saat itu bagaimana Nabi Isa alaihissalam? Itu ditolak sama umatnya. Dikatakan Nabi Musa tukang sihir. Dikatakan Nabi Isa juga tukang sihir. Pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa. Nikah di bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, ya, orang-orang Bani Israil, orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy paham betul mereka tentang Nabi Musa alaihissalam, paham betul mereka tentang Nabi Isa. Mereka mengatakan apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa kelebihannya itu bukan sihir, tapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam itu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pas begitu Allah Subhanahu wa taala kasih mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Mukjizat yang khalidah, mukjizat yang kekal, yaitu Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak sebagaimana Nabi Musa alaihi salam di zamannya ditolak oleh umatnya. Begitu juga Nabi ketika memiliki mukjizat yang khalidah, yang kekal, yaitu Al-Qur'an, ditolak oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kejadian Isra wal Mi'raj. Kalau kita alhamdulillah kita ditakdirkan sama Allah ada di zaman sekarang kita sehingga bisa menerima kejadian Isra wal Mi'raj dengan keimanan, bukan dengan akal. Kalau dengan akal pasti kita berpikir itu kadzab. Kejadian Isra wal Mi'raj itu bohong. Karena mustahil satu kejadian dia berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu enggak lebih daripada 3 jam waktunya. Itu mustahil. Jangankan ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina itu kalau naik otak butuh waktu 40 hari, sebulan lebih pulang pergi. Bagaimana ini cuma 3 jam kurang Nabi Isra wal Mi'raj.
Itu suatu hal kalau kita berpikir dengan akal kita nggak mungkin. Tapi kita punya pemahaman. Maka kita bicara tentang mukjizat dulu. Apa sih mukjizat? Khariqun lil 'adah. Suatu perkara amrun khariqun lil 'adah. Suatu perkara yang merusak akan kebiasaan manusia. Itu mukjizat yang nggak mungkin. Yang akan mungkin terjadi. Begitu juga di zaman para wali-wali terdahulu, ketika mereka memiliki karamah, banyak orang yang menolak. Tapi di tinggal sekarang kita memahami dan kita paham dan kita yakin bahwa para aulia Allah, para wali-wali Allah punya karamah. Itu sudah fitrah. Apalagi di zaman sekarang, kalau ulama-ulama saleh itu di zaman sekarang banyak yang nolak, tapi nanti ujung-ujungnya belakangan nanti mereka akan diterima sama para muslimin. Kita kembali lagi Isra. Apa itu Isra? Isra sayrul lailan, perjalanan di malam hari, perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari minal Masjidil Haram, yaitu di kota Makkah, dari Masjidil Haram. Para ulama ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW startnya dari mana? Dari antara makam Ibrahim dan sumur Zamzam. Di situ ada tempat antara makam Ibrahim dan sumur Zamzam. Nabi start di situ. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW startnya dari rumahnya Ummi Hani. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad startnya dari Syekh Abu Talib, dari rumahnya Sayyidina Abu Talib. Alhasil para ulama mengatakan itu semua yang dikatakan sama para ulama, yang ada mengatakan antara sumur Zamzam dan makam Ibrahim dan daripada rumah-rumahnya Ummi Hani dan lembahnya Sayyidina Abu Talib, itu semua ada di sekitar Ka'bah. Maka dikatakan Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Isra itu berangkat startnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Quds, yaitu di Palestina. Kenapa di dalam Al-Quran disebut Al-Aqsa? Karena Al-Quds di Palestina, dari Mekah itu jarak sangat jauh. Aqsa artinya jarak yang sangat jauh. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke masjid yang jauh di Palestina, yaitu Masjid Al-Quds yang sekarang di Palestina yang kita kenal dengan Masjid Al-Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk selanjutnya insyaallah nanti akan disambung oleh Al-Mukarram Guru Al-Fakir, yaitu Al-Ustaz Ahmad Jaidi dari Al-Fakir. Sekian, wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada guru kita.